Assalamualaikum sahabat sehat PKU Jogja. Senang sekali saya Dr. Mahadani Zulfa, Dokter Umum RSPKU Jogja. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai tema yang berjudul kapan penggunaan inhalasi yang tepat pada asma. Beberapa pekan yang lalu kita baru saja memperingati Hari Asma Sedunia yang tepat diperingati pada tanggal 5 Mei setiap tahunnya. Oleh karena itu, podcast pada kesempatan hari ini kita akan membahas tuntas mengenai apa itu asma dan bagaimana terapinya. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Rahmania, spesialis paru. Beliau ini adalah salah satu dokter spesialis paru yang ada di Yogyakarta. Mungkin sahabat sehat di rumah ada yang pernah bertemu dengan beliau atau sudah rutin berkontrol dengan beliau. Kita sambut saja Dr. Rahmania, spesialis paru. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik dokter, ini kan kita berbicara mengenai asma ya dokter. Mungkin sahabat-sahabat sehat di PKU Jogja ada yang belum tahu apa itu asma dokter. Boleh dijelaskan dokter apa itu asma dok? Oke. Ya, tadi seperti yang sudah disampaikan ya bahwa memang tanggal 5 Mei kemarin itu memang diperingati sebagai Hari Asma Sedunia dan memang temanya memang terkait inhaler. Jadi memang membuat terapi inhaler ini bisa diakses oleh masyarakat. Jadi asma mungkin sudah sering dengar ya untuk asma. Untuk definisi atau apa sih asma itu memang berkembang. Yang paling baru, asma itu suatu penyakit inflamasi kronis. Inflamasi kronis itu apa sih? Inflamasi itu peradangan. Jadi kata lain mungkin orang-orang bilang peradangan. Jadi asma ini inflamasi kronis pada saluran nafas. Nah, apabila terjadi inflamasi kronis pada saluran nafas, ini yang akan menyebabkan saluran nafas itu menjadi bengkak. Jadi radang dimanapun itu pasti akan menyebabkan bengkak, termasuk yang ada di saluran nafas. Jadi saluran nafasnya itu bengkak, kemudian juga akan saluran nafasnya dindingnya menjadi tebal, kemudian juga produksi lendirnya menjadi banyak. Apa yang terjadi ketika saluran nafas kita bengkak, kemudian dindingnya menjadi tebal dan menjadi banyak lendirnya, tentu saluran nafas itu akan menjadi sempit. Sedangkan saluran nafas itu kan untuk aliran udara ya. Iya betul dokter. Jadi ketika aliran udara yang harusnya jalannya longgar menjadi bengkak dan sempit, tentu akan timbul sesak. Oke. Ya, jadi sesak karena pasien asma itu karena inflamasi kronisnya. Kemudian yang khas lagi untuk asma, ketika memang saluran nafasnya itu bengkak kemudian sempit, akan kita dengar mengi. Oke. Jadi mungkin yang orang kalau datang ke kita, dok saya sesak, kemudian nafas kita ada bunyi ngik-ngiknya. Jadi itu asma secara definisi artinya. Jadi inflamasi kronis pada saluran pernafasan yang menyebabkan gejala sesak nafas, kemudian ada mengi, kemudian juga kalau orang Jawa bilang dadane ampek, seperti itu. Oke. Biasanya juga orang-orang tuh menyebutnya kadang bengek juga dokter. Iya. Itu sama nggak ya dok? Kalau bengek itu kan juga yang mungkin kita dengar menginya itu ya. Jadi betul. perlu kita telusuri juga menginya saat apa, sesaknya saat apa. Karena asma itu kita bilangnya penyakit yang heterogen. Apa sih heterogen? Heterogen itu satu orang dengan orang lainnya berbeda. Oh, baik. Jadi baik itu pencetusnya maupun berat ringan gejalanya. Oke. Jadi kan asma biasanya bilang dari kecil dok punya asma. Kalau kena dingin saya mulai sesak, saya minum es. Atau mungkin kalau ada yang kalau beraktivitas habis olahraga jadi sesak, itu juga bisa. Jadi asma tadi bengek itu harus dicari dulu. Dia seperti apa? Munculnya saat apa? Dicari. Kalau saat dingin, kemudian mungkin saat kena debu atau mungkin kehujanan dan memang dia periodik, jadi mungkin kambuh-kambuhan, mungkin bisa ke arah asma. Kita harus periksa untuk lebih lanjutnya. Seperti itu. Berarti memang harus melalui pemeriksaan lebih lanjut ya dok, betul, untuk mendiagnosis asma ini ya. Oke. Untuk selanjutnya dokter, untuk asma itu sendiri gejalanya seperti apa dokter? Apakah hanya ngik-ngik, bunyi ngik-ngik atau seperti apa dokter? Oke. Untuk asma ngik-ngik itu biasanya saat eksaserbasi atau saat dia berat.
Oke. Tetapi untuk asma yang paling sering mungkin batuk-batuk kecil tapi kambuhan. Kemudian ada sesak nafas, ada mengi, ada dada terasa ampek. Itu memang gejala asma. Tetapi yang tadi saya bilang khasnya asma ini tiap orang berbeda dan variasinya, intensitasnya atau berat ringan gejalanya itu berbeda-beda. Oke. Jadi itu termasuknya penyakit yang individual ya, dokter? Iya, betul, individual. Jadi kalau pasien sering tanya, "Dok, faktor pemicu asma saya apa?" Saya selalu bilang yang bisa mengenali faktor pemicu asma itu ya pasiennya sendiri. Karena memang antara mungkin saya atau dengan dokter Zulfa untuk pemicu asmanya mungkin akan berbeda. Ada pasien yang saya kehujanan nggak apa-apa, Dok, tapi kalau saya makan coklat saya jadi sesak, saya jadi batuk. Seperti itu. Jadi memang individual. Saya selalu bilang ke pasien, coba dikenali kira-kira pencetusnya apa. Cuman memang yang umum itu cuaca dingin, kemudian debu, asap rokok, asap kendaraan, tungau. Ya. Itu mungkin yang umum, tapi memang harus dikenali dari pasien itu sendiri. Seperti itu. Baik, dokter. Apa asma itu juga selain yang tadi pencetusnya seperti dingin, debu, apakah kelelahan, emosi itu juga berkaitan dengan pencetus asma, dokter? Oke, bisa. Jadi untuk teori yang terbaru, kalau dulu tuh kan asma itu pasti karena alergi. Ya, Cuman betul. memang karena yang terbaru ini itu memang tidak selalu memang karena alergi. Jadi tidak selalu kalau dulu kita mungkin belajar IgE ya. Iya. Ya. Betul. Kalau sekarang tidak. Jadi memang termasuk dengan yang kelelahan dan emosi ini. Jadi asmanya disebabkan oleh perubahan pola pernafasan yang cepat. Jadi itu memang yang akhirnya menyebabkan muncul gejala asma tadi. Jadi tidak selalu karena IgE. Ternyata seperti itu. Jadi kalau secara ilmu itu sekarang ada yang kita bilang sebagai asma non T helper 2. Kalau dulu kan hanya melulu T helper 2. Betul, dokter. Ya, dan selalu dari kecil. Iya. Kalau sekarang enggak. Oke, Ya. jadi bisa ya, dok. Misalkan penderita asma itu baru terkena asma tuh di usia lebih dari 20 tahun, 30 tahun, itu juga bisa, ya, dok ya? Jadi kita Oke. sebutnya sebagai asma late onset. Oh, Jadi baik. itu biasanya pada pasien asma obesitas itu juga ada seperti itu. Atau Oke. asma kerja itu kan juga setelah dia. Jadi memang sekarang asma itu semakin dikulik sebetulnya semakin menarik. Iya, dok. Ternyata ada beberapa hal yang kita belum tahu ya, dok, Ya. ya tentang pencetus asma ini. Kadang kan bingung ya, dok. Ini perasaan kok nggak ada alergi debu, nggak ada apa, kok tiba-tiba kok sesek. Ya. Ya, mungkin harus dicari pencetusnya Ya. itu sendiri ya, dokter. Oke. Kalau asma itu kan ada sesaknya ya, dokter. Apakah ada perbedaan sesak antara sesak asma dan sesak yang lainnya, dokter? Oke, jadi asma tadi balik lagi ke definisinya. Jadi dia memang bervariasi intensitasnya. Biasanya kalau pasien-pasien yang sesak, kemudian ada mengi, yang paling mirip sama dengan asma adalah PPOK. Oke. Kalau misalnya kita bilang pasien-pasien pada perokok, PPOK dan asma itu berteman, gejalanya mirip. Cuma nanti yang membedakan adalah ketika kita lakukan pemeriksaan yang namanya spirometri. Jadi harus pakai pemeriksaan lanjutan lagi. Cuman untuk kalau misalnya tanpa spirometri, untuk PPOK dan asma ini secara yang paling nyata adalah sesaknya asma dan sesaknya PPOK itu. Kalau asma itu kadang sesak, kadang iya, kadang pasiennya baik-baik saja. Tetapi kalau pasien PPOK ini sesaknya itu makin lama makin memberat. Oke. Dan hampir setiap hari mungkin seperti itu. Jadi PPOK ini dan asma gejalanya mirip. Jadi kadang-kadang yang pasien-pasien itu sering datang, "Dok, saya ini katanya dibilang sakit asma, tapi dokter yang satunya bilang paru saya molor." Nah, paru-paru molor itu nama lain PPOK seperti itu. Oh, Tapi iya, dokter. kalau asma dan PPOK memang itu yang gejalanya yang paling mirip. Jadi bedakannya nanti dengan pemeriksaan kita sebut dengan spirometri. Bisa di PKU. Oh iya, untuk sahabat sehat PKU Jogja mungkin ada yang belum tahu spirometri itu apa, dokter, penggunanya apa dan untuk melihat apa, dokter? Oke, untuk spirometri itu untuk menilai fungsi paru ya. Oke. Jadi tadi kan saya bilang di awal untuk kalau di asma itu ada hambatan aliran udara karena memang saluran nafasnya menjadi sempit dan banyak lendirnya. Jadi ketika udara itu masuk ada hambatannya karena terhambat oleh lendir tadi dan jalan saluran nafasnya menjadi sempit. Itu yang terjadi pada asma.
Bedanya dengan PPOK ketika di spirometri sama-sama ada hambatan aliran udara, cuman kalau memang hambatan aliran udara pada PPOK ini sudah permanen. Jadi ketika kita berikan obat, dia tidak akan bisa kembali menjadi normal. Jadi itu bisa terdeteksi dengan pemeriksaan spirometri. Sedangkan pada pasien asma itu saluran nafas yang sempit tadi masih ada kemungkinan bisa normal. Jadi ketika mungkin Bapak Ibu sering pasien kalau sesak itu diuap ya, di nebu. Betul, banyak sekali atau sekarang. diasap mungkin ya pasien-pasien sering bilang. Nah, pasien-pasien PPOK itu ketika diasap, ketika diuji fungsi parunya dengan spirometri, hasilnya akan tetap ada hambatan aliran udara. Sedangkan pada pasien-pasien yang asma, ketika sudah diuap, saluran nafasnya lega lagi, longgar lagi. Jadi itu yang membedakan asma dan PPOK. Spirometrinya nanti akan berbeda. Wah, menarik sekali ya dokter. Ternyata jangan self diagnosis ya dok. Betul. Ya, karena memang harus diuji dengan spirometri Ya. untuk melihat ini asma atau PPOK. PPOK. Nah itu ya dokter, ini kan gejalanya sudah. Bagaimana terapinya dokter? Oke, kalau kita bicara terapi itu selalu ada terapi yang bukan obat dan terapi dengan obat. Ya. Jadi kalau asma itu terapinya yang non farmakologik atau yang bukan obat, itu yang pertama jelas perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, itu penting. Olahraga, kemudian juga memang harus menghindari debu dan sebagai menghindari faktor pencetus ya. Jika memang pasien asma tersebut merokok atau mungkin ada keluarga yang merokok harus dihindari. Seperti itu. Jadi memang obat memang iya, tetapi selain obat kita harus ada usaha juga. Betul, ya. Jadi mungkin kalau misalnya tadi terkait dengan asma obesitas mungkin dengan penurunkan berat badan dan sebagainya. Kemudian untuk obat, untuk asma itu kita ada dua jenis terapi, yaitu ada terapi pelega dan terapi pengontrol. Apa itu bedanya dok? Nah, jadi untuk sampai ke terapi pelega dan terapi pengontrol itu kita harus bedakan asma itu kalau secara gampangnya ada 3. Jadi itu ada asma yang terkontrol sebagian, dan asma yang tidak terkontrol. Terkontrol sebagian dan tidak terkontrol. Untuk menegakkan ketiganya itu kita butuh tes yang sebenarnya kita cuma butuh kuesioner. Itu kita sebut dengan asma kontrol tes. Bagaimana itu dok? Jadi asma kontrol tes itu akan terdiri dari 5 pertanyaan yang masing poinnya itu nilainya 1, 2, 3, 4, dan 5 sampai dengan 5. Pasien itu akan kita sebut dengan asma terkontrol ketika nilainya adalah 25. 5 kali 5. Ya kan? Kemudian untuk yang 19 sampai 24 itu kita sebut sebagai asma terkontrol sebagian. Di bawah 19 berarti adalah asma tidak terkontrol. Pertanyaannya mudah. Jadi hanya berapa kali terbangun di malam hari selama 1 bulan? Berapa kali pakai obat semprot atau minum salbutamol dalam 1 bulan? Apakah sesaknya sampai mengganggu aktivitas atau tidak? Jadi ada sekitar 5 pertanyaan, itu nanti akan dinilai di puskesmas bisa, di FKTP bisa untuk screening ya. Jadi kita tahu apakah nanti pasien ini butuh pelega saja atau pengontrol dan pelega, itu dari situ. Jadi begitu ya dok ya. Jadi kita harus mengklasifikasi dulu pasiennya ini tuh masuk ke derajat mana seperti itu ya dokter. Baru nanti terapinya akan berbeda juga ya dok. Jadi untuk terapi pelega itu hanya dipakai saat pasien itu ada perburukan gejala asma. Jadi ketika pasien itu sesak, mengi, yang sampai nggak bisa nafas, itu pakai terapi pelega. Jadi terapi pelega ini biasanya mungkin yang sering didapat sama pasien itu salbutamol. Cuman sekarang kalau secara guideline, secara panduan memang salbutamol yang diminum atau oral itu sudah sangat tidak direkomendasikan. Dok. Jadi untuk tadi kan kita belajar lagi, asma tadi dasarnya adalah inflamasi. Berarti kita butuh obat anti-inflamasi. Karena kemudian anti-inflamasinya ini tadi membuat saluran nafas menjadi sempit, kita butuh obat yang untuk melonggarkan saluran nafas. Jadi untuk pelega ini kalau dulu kita cuma tok salbutamol yang sebagai apa? Melonggarkan saluran nafas. Sedangkan inflamasinya
belum ada obatnya Betul. kan. Jadi sekarang itu salbutamol saja itu sudah sangat tidak direkomendasikan. Jadi sekarang yang direkomendasikan untuk obat pelega untuk yang saat ada serangan itu harus mengandung antiinflamasi dan untuk mengurangi inflamasinya dan untuk melonggarkan longgarkan saluran nafasnya. Jadi kita butuh dua kombinasi obat. Kalau secara panduan dari internasional itu kita pakai yang isinya adalah formoterol dan ICS atau kortikosteroid Right. inhalasi. Ya. Jadi memang nggak boleh ini hanya diberikan bronchodilator saja atau yang melonggarkan saluran nafas saja. Karena kalau cuman melonggarkan saluran nafas saja, padahal dasarnya dia tadi kan inflamasi, ya, Dok. peradangan. Betul. Nanti suatu saat nggak mempan kalau saya bilang ke pasien seperti itu. Jadi memang harus dua kombinasi. Iya, iya. Nah, pelega ya tadi ya. Jadi memang dipakai saat ada serangan. Serangan saja. Sedangkan untuk pengontrol itu dipakai setiap hari secara rutin. Oke. Jadi sesak tidak sesak, batuk tidak batuk itu dipakai. Jadi kalau yang sekarang biasanya 2 kali sehari, pagi dan malam hari atau pagi dan sore hari. Tujuannya memang mengontrol asma tadi supaya tidak ada serangan, tidak kambuh, pasiennya nggak harus ke rumah sakit untuk diuap seperti itu. Baik. Nah, ini mungkin sahabat sehat PKU Jogja ada yang bertanya-tanya nih, dokter. Ini kan penyakit asma ini adalah penyakit kronik ya, Dok? Betul. Ya, itu berarti apakah obat ini akan dipakai selamanya atau tidak, dokter? Bagaimana? Oke, jadi asma mungkin memang kita bilang penyakit yang tidak bisa sembuh tetapi bisa dikontrol. Jadi ketika pasien itu datang ke kita akan diagnosis pasien tersebut. Oh, Bapak masuk di yang asma yang mana? Kemudian akan kita sesuaikan terapi pengontrolnya. Jadi ada step 1 sampai dengan step 5. Nanti biasanya akan kita evaluasi per bulan karena pasien asma itu akan kontrol setiap bulan. Akan bertemu dengan dokter setiap bulan dan akan kita evaluasi klinisnya sesuai dengan tadi asma kontrol tesnya tadi. Tes, ya. Jika asmanya terkontrol dalam 3 bulan, jadi nilainya 25 terus nih tiap dia udah kontrol ke kita 3 bulan, dosis obatnya pelan-pelan bisa kita turunkan. Misalnya dari step 5 turun ke step 4 nih, 3 bulan lagi bagus, turun lagi sampai ke step 1 yang diperlukan hanya yang peleganya saja, hanya dipakai jika ada keluhan. Iya, kalau ada sesak baru dipakai ya, Dok ya. Itu bisa. Jadi memang tidak selamanya memang bergantung pada obat, tetapi memang ada prosesnya. Tidak bisa tiba-tiba berhenti, udah saya udah nggak sesek, saya udah nggak batuk, sudah enak nih, sudah bisa jalan-jalan, saya stop aja nih. Iya, betul, besok Dok. lagi aja. Sepertinya banyak ya, Dok, pasien-pasien yang seperti itu. Mungkin udah enakan terus nggak butuh obatnya lagi dan diberhentikan sendiri. Ternyata memang untuk pemberhentian obat asma ini harus dengan panduan dokter spesialisnya. Tidak boleh memberhentikan sendiri, takutnya nanti malah kambuh lagi atau tambah memberat ya, dokter. Ya, seperti itu. Dokter, ini kan kita pakai setiap hari ya, dokter. Apakah aman, dokter, untuk kita gunakan setiap hari? Apakah ada efeknya ke organ lain? Mungkin penderita asma takut nih, dok. Setiap hari kita harus pakai obat. Nah, itu bagaimana, dokter? Oke, jadi untuk asma sekarang yang memang menjadi pilihan utama itu kan yang inhalasi ya, yang dihisap. Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, kami memahami pentingnya memberikan pelayanan yang komprehensif. Kami memperkenalkan home care, pelayanan kesehatan di rumah pasien. Home care adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh tenaga medis di rumah pasien dengan pengawasan dokter. Ini adalah solusi yang kami tawarkan untuk pasien yang membutuhkan perawatan di lingkungan mereka sendiri. Kami memahami bahwa setiap pasien memiliki kebutuhan yang berbeda. Home care dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu maupun keluarga pasien. Kami ada di sini untuk melindungi Anda selama perjalanan perawatan. Tujuan kami adalah meningkatkan fungsi tubuh Anda dan kualitas hidup Anda.
Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, kami peduli dengan kesehatan dan kenyamanan Anda. Home care adalah salah satu cara kami memberikan perawatan terbaik, bahkan dari rumah Anda sendiri. Kami adalah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, selalu ada untuk membantu Anda menjalani hidup yang lebih sehat dan berkualitas. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah peduli tentang kesehatan Anda, bahkan dari rumah. Atau mungkin disemprot seperti itu. Nah, obat seperti itu justru yang paling aman. Oke. Karena memang apa? Dia langsung ke targetnya. Targetnya apa sih? Saluran nafas kan? Iya. Makanya obat itu dihisap atau disemprot. Dia tidak akan masuk ke ginjal. Orang kan paling takut, "Dok, nanti saya minum obat ginjal saya rusak, Dok, kan Iya. nambah penyakit." Betul. Ya. Banyak sekali, Nah. dokter. Justru obat-obat inhalasi ini yang paling aman. Oke. Jadi memang dia langsung ke saluran nafas. langsung ke targetnya Langsung ya, ke targetnya, nggak akan dia lewat liver, dia nggak akan lewat ke ginjal, nggak akan lewat darah yang bikin sakit ginjal dan sebagainya. Justru obat-obat yang mungkin kalau misalnya pasien-pasien yang ingin cepat itu suka minum metil, Dok? Oh iya betul. Dexa, Ya. andalannya biasanya kalau saya pasien-pasien saya yang belum kenal sama terapi inhalasi, mereka pakainya adalah salbutamol, metil, Metil. sama ambroxol. Ya. Nah, justru metil ini yang berbahaya kalau dikonsumsi setiap hari. Karena metil yang dikonsumsi setiap hari, metil, prednisolon, kemudian dexamethasone, ada lagi apa sih, prednison, itu efek samping jangka panjangnya apa, Dok? Paling gampang. Pengeroposan tulang. Pengeroposan tulang, seperti itu, kemudian diabetes. Dok. Diabetes, tensinya Nah. tidak terkontrol, mungkin Ya. yang punya hipertensi ya, Dok ya. Terus apa, moon face? Oh iya betul. Jadi pipinya jadi tembem-tembem. Nah, itu justru lebih berbahaya kalau pakai yang obat-obat minum. Jadi memang lebih aman itu dengan terapi inhalasi. Oke, berarti semakin zaman berkembang ya, dokter. Ini sekarang pengobatan asma tuh sudah diganti dengan terapi inhalasi. Terapi inhalasi. Jadi yang Ya. dihisap, dan jangan khawatir, mungkin sobat PKU bilangnya, "Dok, bayar nggak, Dok?" Enggak, kalau pakai BPJS obat-obat ini masuk BPJS. Alhamdulillah. Jadi jangan khawatir sobat sehat PKU Jogja, kalau misalkan mau kontrol setiap bulan itu tercover ya, Dok? Tercover. Setiap bulan. Setiap ya? bulan. Oke. Baik. Lalu dokter, untuk kondisi-kondisi khusus, dokter, mungkin seperti kehamilan, seperti itu. Mungkin kan banyak ya, Dok, perempuan-perempuan yang mau hamil atau sedang hamil dengan asma, dokter. Ya. Nah, itu bagaimana, Dok? Apakah aman, dokter? Atau harus dihentikan dulu ini, dokter, pengobatan asmanya? Bagaimana, dokter? Oke, untuk asma kehamilan itu juga ada ya. Ya. Jadi memang munculnya setelah pasien tersebut hamil, atau mungkin gejala asmanya itu semakin memberat setelah pasien tersebut hamil. Itu memang untuk terapi pilihannya yang paling baik kembali lagi inhalasi tadi. Oh, Terapi inhalasi, obat hisap, obat semprot. Karena mungkin kalau salbutamol, kemudian metil, Metil. itu punya efek samping ke kehamilannya. Sedangkan untuk obat hisap ini tadi yang seperti saya sampaikan tidak masuk ke pembuluh darah, Ya. tidak masuk ke ginjal, tidak masuk ke liver, aman. Oh, Jadi ini yang oke. paling kita sarankan untuk terapi inhalasi ya. Oke, jadi yang masih bertanya-tanya kalau hamil harus pakai obat asma nggak ya? Ternyata sudah terjawab ya, sahabat sehat. Oke, untuk ini, Dok, misalnya kondisi khusus anak-anak nih, Dok, apakah terapinya sama dengan orang dewasa atau tidak, dokter? Sama secara garis besar, ada Ya. pelega dan pengontrol, tapi mungkin dosisnya Oke. yang berbeda. Jadi Oke. untuk terapinya sama, Sama ya, paling Dok? aman, tetap bisa. Dan anak-anak misalnya, gimana, Dok, pakai obat semprotnya, pakai obat hisapnya, ada alat bantu spacer. Saya pernah lihat di PKU ada kok. Oh iya, Dok. Mm. Oh, wow, sudah ada semuanya. Ada lengkap PKU untuk asmanya. Mantap. Oke, dokter. Tadi kan salah satu pencetusnya asma selain debu, terus dingin. Tadi kan juga ada stres, emosi, kelelahan ya, Dok. Nah, apakah penderita asma ini boleh berolahraga, dokter? Takutnya kan mungkin penderita asma takut untuk olahraga nanti sesek. Nah, itu bagaimana, dokter? Boleh. Hmm. Salah satu terapi non farmakologik atau terapi bukan obat yang dianjurkan untuk pasien asma itu berenang. Oh, renang. berenang. Kenapa, Dok? Karena kalau renang itu kan kita, maaf ya, gerakannya kan begini.
Itu kan juga melatih breathing ya. Iya, Untuk pernafasan. melatih pernafasan. Itu salah satu yang dianjurkan. Kemudian juga bersepeda itu juga masih boleh. Oke. Jogging yang jalan itu masih boleh. Oke. Cuman kalau yang mungkin asmanya belum terkontrol ya jangan yang kardio yang olahraga yang kardio Iya. ya. Itu karena itu akan memicu asmanya. Kalau misalnya mau ini ada juga yang namanya senam asma. Oh, senam asma. Ada Oh, senam bagaimana? asma. Itu ada klub asma, ada klub senam asma. Oh. Di Jogja dulu punya, cuman mungkin setelah Covid pandemi ini kita vakum ya, karena kan kalau senam asma itu bareng-barengan. Iya, Klub betul. itu kan Klub bareng. ya, Dok. Nah, takutnya jadi ini menularkan. Sekarang udah nggak COVID nih, Dok. Ada varian baru sebenarnya. Oh iya ya, Dok. Ada Oh. JN.1 udah lah gitu. Oke, nanti kita bahas mungkin di pertemuan Kita bahas selanjutnya di ya, Dok. Next pertemuan gitu, yang Oke. varian baru ini. Jadi senam asma itu durasinya ada sekitar 50-an menit. Oh, oke. Ada pemanasan, peregangan, kemudian latihan, saya lupa ada step-stepnya itu, ada inti 1, inti 2, inti 3, aerobik 1, aerobik 2, aerobik 3. Oh, Panjang panjang sebenarnya. ya, Dok. Oke. Cuma nanti di sela-sela senamnya itu nanti akan disampaikan jika Anda tidak kuat silahkan berhenti. Oh, baik. Boleh kalau misalnya Bapak Ibu yang mungkin sobat PKO yang Gen Z itu mungkin bisa lihat di YouTube. Di YouTube, betul. Ada tutorialnya. Oke. Atau mungkin PKO mau bikin klub senam Nah, asma. bisa ini ini ya, Dok, ya dicetuskan nih. Ya, jadi Klub senam senam asma PKU Jogja. itu bisa juga. Oke. Dokter, kalau misalkan ini penderita asma itu tidak diobati, dokter, apakah asma itu bisa mengancam kejiwaan sampai dengan kematian tidak, Dok? Nah, itu bagaimana, Dok? Ya, jadi memang tadi untuk serangan asma itu kan ada kita bilang serangan. Iya. Sama kayak serangan jantung itu ada. Memang asma yang tidak tertangani dengan baik ada suatu klasifikasi kita sebut dengan serangan asma yang mengancam jiwa. Oh, itu bagaimana, dokter? Serangan asma yang mengancam jiwa itu mungkin pasiennya pertama merasa sesak ya, sesak Iya. berat dan sebagainya. Tetapi lama-lama kayak dia merasa pasien itu kelelahan bernafas. Jadi sudah tidak ada lagi. Mungkin kalau serangan asma berat kita masih dengar mengik, Ya. ngik gitu. Cuman ketika memang sudah asma yang mengancam jiwa itu sudah tidak ada lagi mengik. Kita bilangnya silent chest. Oh, silent chest ya. Dok. Silent, diam. Diam. Jadi kita nggak ada dengar suara mengik lagi. Saturasi mungkin sudah di bawah 70 dan sebagainya. Jadi saturasi tidak terdeteksi. Ada asma mengancam jiwa. Oke, ya. Dan itu kalau kita waktu sekolah dulu kita ambil spesialis sampai pasien asma kita meninggal itu kasus pelanggaran berat. Karena bisa di ini ya, dokter. Ditangani Ya, sebenarnya ya, Dok. Ya, bisa ditangani. Iya, Jadi betul. jangan sampailah asma itu sampai ke kondisi yang mengancam jiwa seperti Iya. itu, karena memang sebenarnya asma ini ada obatnya, ada Iya, yang bisa betul. untuk mengontrol kondisi ini supaya tidak sampai ke kondisi yang Berat. mengancam jiwa seperti Betul. itu. Bisa. Ya, oke. Ternyata bisa sampai mengancam jiwa, tapi kita tuh sudah punya obatnya, sudah ada Betul, terapinya. sudah ada terapinya. Jadi jangan khawatir untuk penderita asma yang sedang mendengarkan podcast ini. Kontrol rutin. Yang penting ini ya konsistensi ya, Dok. Ya, betul. Konsistensi dalam berobat seperti itu ya, Dok. Oke. Jadi apa nih, Dok, yang bisa dilakukan oleh penderita asma atau misalkan keluarganya yang sedang terjadi serangan asma. Nah, apa yang harus kita lakukan, dokter? Oke, untuk pasien-pasien yang sudah punya alat inhalasi di rumah, Alat uap ya, Dok ya? itu boleh dipakai dulu, tapi tetap harus ke vaskes ya. Kalau serangannya oke. mungkin tidak membaik Tidak dengan pemberian inhalasi, atau mungkin sudah punya obat hisap di rumah, sudah dipakai tapi memang masih belum ada perbaikan gejala, itu segera ke rumah sakit atau mungkin vaskes terdekat, boleh puskesmas, boleh klinik. Memang harus segera ditangani. Karena memang saluran nafas. Iya. Ya kan itu intinya dari kita. Betul, jendelanya ya, dokter, Ya, istilahnya. gitu. Jadi Oke. memang ketika memang ada serangan, kalau memang sudah di rumah ditangani dengan misalnya punya uap, di uap tidak ada perbaikan, sudah pakai punya alat inhalasinya memang tidak ada perbaikan juga, ya memang harus ke rumah sakit. Oke, jadi untuk sahabat-sahabat PKU Jogja, apabila Anda atau keluarga terdekat Anda sedang terjadi serangan asma, bisa yang pertama-tama mungkin kalau mempunyai alat uap bisa diuap sendiri di rumah. Tapi ketika tidak
terjadi perbaikan, segera ke vaskes terdekat seperti itu. Ya. Baik dokter, selanjutnya dokter, sebagai pertimbangan bagaimana poli paru di Rumah Sakit PKU Jogja ini dokter, apa saja pemeriksaan yang ada di RSPKU Jogja ini, alat-alatnya apa saja dokter yang ada di sini untuk menunjang diagnosis asma ini dokter? Oke, tadi untuk diagnosis asma di PKU ini sudah sangat lengkap. Oh wow, Ya, kita sudah punya spirometri. Jadi tadi saya sampaikan bahwa untuk bingung nih misalnya pasiennya sesaknya karena apa? Mbah saya, kakak saya sesak-sesak terus. Apakah benar asma apa enggak? Boleh datang ke PKU. Nanti kita akan uji fungsi parunya dengan spirometri. Kalaupun pengen di ronsen juga bisa. Oh iya. Jadi kan bisa juga, walaupun memang yang utama adalah spirometri, tapi pasien-pasien itu pasti mantap kalau di ronsen. Jadi pasien-pasien sesak itu mungkin nanti kita akan ronsen, kita akan spirometri, kita akan tegakkan diagnosisnya di sini asma atau bukan. Dan jika memang asma, obat-obat di sini sudah sangat lengkap. Wow. Obat-obat inhalasi di sini lengkap, obat semprot ada, obat hisap ada. Dan alhamdulillahnya tadi saya sampaikan bahwa tercover oleh BPJS. Kalau mungkin yang deg-degan, aduh obatnya mahal dan sebagainya, insya Allah di sini tercover oleh BPJS dan asuransi yang lain. Oke, alhamdulillah. Jadi di Rumah Sakit RSPKU Jogja ini sudah sangat lengkap ya, sahabat PKU Jogja. Sudah ada spirometri, ronsen, terapinya semuanya ada. Untuk terapi inhalasi yang pelega, pengontrol, semuanya sudah ada ya dokter. Baik. Untuk selanjutnya dokter, di akhir ini apakah ada closing statement dokter untuk sahabat sehat PKU Jogja yang ada di rumah tentang asma ini, bagaimana dokter? Oke, untuk sahabat sehat PKU, untuk asma ini memang tidak bisa disembuhkan, tapi asma ini bisa dikontrol dengan obat-obatan pengontrol dan konsistensi dari pasien-pasien asma. Kemudian juga memang jika ada keraguan terkait keluhan yang dirasakan, apakah asma atau bukan, silahkan periksa ke Klinik Paru PKU Jogja. Oke, alhamdulillah ya dokter. Terima kasih banyak dokter atas informasinya yang sangat insightful. Ternyata tidak terasa ya dokter, kita sudah di penghujung waktu. Sebenarnya masih banyak yang ingin kepo mungkin ya dok tentang mengenai asma ini ya dokter. Oke, kalau gitu untuk sahabat sehat PKU Jogja, jika ingin berkonsultasi atau mempunyai gejala yang seperti dokter Nia tadi sampaikan, atau ingin berkonsultasi langsung ke dokter Nia, bisa ditemui di hari apa saja dokter? Oke, saya di PKU di hari Selasa jam 12, kemudian juga hari Kamis jam 3 hari ini. Oh, hari ini berpraktek. Oke. Hari Minggu, poli Ahad. Ahad ya dokter. Ahad dokter Nia ini berpraktek loh. Ya, jadi kalau misalkan dari Senin sampai Sabtu bekerja tidak punya waktu, di akhir Ahad bisa bertemu dengan dokter Nia seperti itu. Baik, semoga apa yang kita sampaikan yang disampaikan oleh dokter Nia, spesialis paru, bisa bermanfaat untuk sahabat sehat PKU Jogja semuanya. Semoga menjadi terjawab kekepoannya, apa yang selama ini masih diragukan tentang asma, pengobatannya apa, seperti itu bisa terjawab pada podcast hari ini. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk dokter Nia atas waktu dan informasinya yang sangat bermanfaat ya dokter ya. Terima kasih. Baik. Nah, untuk itu dia perbincangan mengenai asma. Jika sahabat sehat PKU Jogja mempunyai keluhan asma atau seperti yang tadi disampaikan dokter Nia, atau ingin bertanya-tanya, berkonsultasi tentang terapi asma yang sesuai, langsung saja ke Poli Paru RSPKU Jogja seperti itu. Oke, jangan lupa juga dukung kami, jangan lupa follow akun sosial media PKU Jogja. Untuk Instagramnya ada @PKU Jogja. Untuk YouTube-nya itu untuk YouTube, Facebook, TikTok. Nah, semua itu PKU Jogja Media seperti itu. Baik, kalau begitu terima kasih sahabat PKU Jogja. Kita akhiri podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.